adik-adik di rumah, apa kabar? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang ceria dan juga sehat. Perkenalkan, nama saya Kak Eta. Saya adalah seorang pengajar matematika di Rumah Belajar Bagera. Hari ini, Kak Eta akan menceritakan sebuah cerita, sebuah dongeng dari daerah Manggarai Barat. Siapa di sini yang pernah mendengar nama Manggarai Barat? Angkat tangan. Kita langsung mulai saja ya ceritanya. Jadi cerita ini bernama Dongeng Daeng Takal. Alkisah adik-adik, di sebuah kampung bernama Kampung Melo, tinggallah si miskin dan juga si kaya. Setiap hari si miskin harus bekerja keras agar ia dapat makan. Sementara si kaya sehari-hari ia sibuk menghamburkan uangnya. Si miskin dan si kaya tinggal di rumah yang berdekatan. Nah, adik-adik tahu, di dekat kampung itu ada sebuah hutan yang sangat lebat. Di dalamnya tinggal banyak sekali binatang. Nah, dari sekian banyak binatang hutan adik-adik, ada seekor monyet yang sangat disukai oleh warga kampung. Ia disukai karena ia punya hati yang baik dan juga bijaksana. Nama monyet ini adalah Daeng Takal. Nah, ini dia adik-adik Daeng Takalnya. Oke, kita ucapkan selamat datang. Kita lanjut ya ceritanya. Suatu hari, anak si miskin jatuh sakit. Orang tuanya berusaha keras untuk mencari obat, membuat ramuan, tapi sang anak tak kunjung sembuh. Nafsu makannya juga hilang, sehingga jangan heran kalau tubuh si anak makin hari makin bertambah kurus. Ayo, di sini siapa yang di rumah suka malas makan? Angkat tangan. Jangan malas makan ya, nanti bisa sakit dan badan bisa kurus. Nah, hal ini membuat ibu sang anak begitu sedih. Setiap hari si ibu menangis karena anaknya tak kunjung sembuh. Bagaimana caranya agar anakku sembuh? Sementara itu, pada suatu hari yang terik, si kaya dengan bebasnya pergi ke pasar dan membeli beberapa potong ikan kering. Ini ikannya. Sepulangnya dari pasar, si kaya langsung bergegas menuju dapur, membuat api, meniup-niup ke dalam api itu. Ayo, kita tiup bersama-sama apinya ya. Api itu makin bertambah besar dan kemudian membakar ikan ini sampai matang. Nah, ketika ikan ini matang, harumnya memenuhi rumah si kaya, bahkan sampai juga ke rumah si miskin. Si anak yang tadinya sakit pun ikut mencium aroma itu. Ibu, aku ingin makan. Si ibu yang mendengar permintaan anaknya sangat terkejut, tetapi juga gembira. Karena setelah berhari-hari tidak makan, akhirnya anaknya ingin makan dengan lahapnya. Maka mulailah anak itu makan dengan menggunakan aroma ikan kering punya si kaya. Nikmat sekali makannya siang itu. Selanjutnya adik-adik, setelah ia sembuh karena rajin makan, maka beberapa hari kemudian si miskin pergi bertemu si kaya. Si miskin bilang, "Pak, terima kasih ya, karena berkat harum ikan kering Bapak, anak saya sekarang sudah sembuh dan makan dengan lahap." Jadi begitu. Kalau begitu, aku minta imbalan karena anakmu sudah sembuh. Berikan aku uang karena berkat harum ikan bakarku, anakmu makan dengan lahap. Tapi Pak, kami kan tidak makan ikannya.
Ya, memang kalian tidak makan ikannya, tapi kan anakmu sembuh berkat ikan bakarku. Pokoknya aku tidak mau tahu. Besok aku harus sudah menerima uangnya, kata si kaya dengan licik. Maka sedihlah hati si miskin mendengar permintaan si kaya. Ia duduk dengan lesu, ia duduk dengan letih karena harus berpikir bagaimana caranya harus membayar uang kepada si kaya. Adik-adik tahu, ketika si miskin sedang duduk dengan letih, lewatlah si Dayang Takal secara tidak sengaja. Hei, apa yang kau lakukan dan kau pikirkan di siang bolong begini? Maka si miskin mulai menceritakan apa yang terjadi kepadanya hari itu. Bantulah aku, Dayang Takal. Aku tidak punya uang untuk berikan kepada si kaya. Kamu tenang saja. Sekarang kamu pulang ke rumah dan minta istrimu untuk menjahit sebuah kantung dari kain bekas. Lalu tugasmu, kamu tinggal memecahkan beberapa buah botol. Nah, adik-adik, kantung yang diminta si Dayang Takal bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat sama-sama. Si miskin tidak mengerti apa maksud Dayang Takal. Maka ia segera bergegas ke rumah dan meminta istrinya menjahit kantung ini. Kemudian ia mulai mencari botol untuk ia pecahkan. Keesokan harinya, sebelum bertemu dengan si kaya, Dayang Takal mengisi pecahan botol itu ke dalam kantung yang telah mereka siapkan. Dayang Takal berkata, "Kamu tenang saja, hari ini kita pasti bisa membayar utang pada si kaya." Maka ketika bertemu si kaya, berkatalah Dayang Takal, "Hei kamu orang kaya, apa benar kemarin kamu tidak memberikan ikan kepada si miskin?" Ya, benar. Hanya harumnya saja kan? Ya, hanya harumnya saja. Sekali lagi aku bertanya, benarkah cuma harumnya saja? Ya, Dayang Takal, cuma harumnya saja. Maka Dayang Takal pun berkata, "Kamu lihat kantung ini? Kubunyikan ya. Cring, 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 cring." Si kaya yang mendengar bunyi dari dalam kantong itu langsung terbelalak matanya adik-adik. "Apa kamu yakin ini adalah uang?" Ya, saya yakin. Sekali lagi kutanya, apa kamu yakin ini uang? Cring, 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 cring. Ya, saya benar-benar yakin itu adalah uang. Cepat, berikan kepadaku uang itu. Tidak semudah itu orang kaya yang bodoh. Kemarin kamu tidak memberikan ikan kepada si miskin, cuma harumnya saja kan? Maka uang ini tidak akan kuberikan kepadamu. Kamu cukup dengar bunyinya saja ya. Mendengar itu, lesulah si kaya dan pulang dengan sangat marah. Ia tidak menyangka Dayang Takal punya cara seperti itu. Si miskin yang mendengar dan melihat hal itu kemudian berterima kasih kepada Dayang Takal yang telah menyelamatkan keluarganya. Kita tepuk tangan dulu dong buat Dayang Takal. Yeay! Tepuk tangan dulu dong buat si miskin. Yeay! Jadi itu adik-adik cerita yang Kakak Etak siapkan hari ini untuk adik-adik dengarkan di rumah. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, jadilah orang yang peduli pada orang lain seperti Dayang Takal. Harus suka membantu dan juga suka menolong. Kita bisa lakukan itu mulai dari sekarang. Bisa? Oke, bisa. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.